Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Agung Bagus P dengan NIM 181910201067 dari kelas metodologi penelitian A. Baik, di sini saya akan mencoba untuk mereview. Di sini terdapat tugas akhir dengan judul rancang bangun lilitan stator motor induksi 3 fasa 2 kutub dengan kumparan jerat spiral. Ini tugas akhir milik Mas Moh Subhan dari jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Jember. Baik, sesuai yang telah saya sebutkan tadi, kita akan mereview bagian abstraknya terlebih dahulu. Di sini terdapat beberapa poin, mulai dari poin permasalahan, tujuan, metode penelitian, hasil, dan kesimpulan. Baik, hasil yang telah saya review sebagai berikut. Yang pertama terdapat permasalahan. Di sini tidak menunjukkan permasalahan yang jelas. Jadi dibuktikan pada bagian abstrak. Jadi penulis di sini menuliskan motor induksi 3 fasa merupakan jenis motor yang paling banyak digunakan pada industri, terutama motor induksi jenis squirrel cage atau motor industri sangkar tupai. Merupakan motor yang banyak digunakan karena konstruksinya yang kuat dan harganya relatif murah. Nah, di sini hanya menjelaskan bagian motor saja, motor induksi saja. Maksudnya jenis motor induksinya ini adalah motor squirrel cage atau motor induksi sangkar tupai. Jadi tidak dijelaskan permasalahan apa yang mempengaruhi, contohnya dari rancang bangun lilitan statornya ini, yaitu dengan kumparan jerat atau spiral. Jadi yang telah saya revisi di sini, misalnya motor induksi 3 fasa jenis squirrel cage atau motor induksi sangkar tupai, ini memiliki konstruksi yang kuat dan harga yang relatif murah, dan pengaruh lilitan stator dengan kumparan jerat spiral terhadap kinerja motor induksi 3 fasa 2 kutub pada jenis squirrel cage. Jadi permasalahannya itu misalnya terdapat pada squirrel cage ini, dia jika lilitan statornya menggunakan kumparan jerat terhadap ini seperti apa? Akan memiliki hasil seperti apa? Kurang lebihnya seperti itu. Baik, untuk permasalahan seperti itu. Dan untuk tujuan di sini untuk meningkatkan keandalan kinerja motor induksi 3 fasa 2 kutub pada jenis squirrel cage dalam suatu industri. Sebenarnya untuk tujuannya di sini sudah ada, yaitu pada ini, untuk meningkatkan keandalan dalam kinerja, kita dapat menggunakan rancangan suatu belitan yang berbeda. Ini, dengan menggunakan model lilitan jerat atau spiral diharapkan bisa mengetahui unjuk kerja motor tersebut sehingga dapat meningkatkan keandalan saat dalam industri. Untuk tujuannya seperti itu. Berikutnya untuk metode penelitian. Nah, menurut saya ini merupakan metode penelitian jenis eksperimen ya. Artinya dalam ini pada abstrak tersebut tidak dijelaskan juga metode dalam ini ya, rancang bangun tersebut seperti apa. Jadi di sini hanya dijelaskan saja dalam motor induksi 3 fasa juga tidak lepas dari komponen yang dapat membuatnya bergerak atau berputar, yakni adanya induksi yang diakibatkan adanya arus yang mengalir melalui penghantar atau belitan pada stator. Nah, hanya menjelaskan ini saja ya, apa fungsi dari belitan statornya itu. Jadi tidak menjelaskan metode yang harus dilakukan dalam rancang bangun lilitan stator dengan kumparan jerat atau spiral. Jadi saya mencoba merevisinya seperti ini. Dalam penggunaan lilitan stator dengan kumparan spiral ternyata dapat meningkatkan keandalan dan kinerja dari motor induksi 3 fasa
jenis squirrel cage dari segi torsi dan RPM yang dihasilkan. Selain itu juga kesesuaian terhadap fungsi dari motor tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk hasil. Nah, di sini juga belum ada hasil yang disampaikan. Terbukti pada ini. Jadi hanya berupa harapan dan tujuannya saja. Seperti yang telah saya sampaikan tadi. Untuk diharapkan bisa mengetahui unjuk kerjanya dan meningkatkan keandalan. Tapi tidak ada hasil yang disampaikan berupa data maupun error persen yang dihasilkan dari rangkaian lilitan stator tersebut. Jadi saya mencoba merevisinya seperti ini. Lilitan stator dengan kumparan spiral dapat meningkatkan keandalan sebesar 25% lebih baik daripada penggunaan lilitan standar sebelumnya. Torsi dan RPM yang dihasilkan juga sesuai dengan fungsi dari penggunaan motor tersebut. Kurang lebihnya seperti ini. Dan yang berikutnya terdapat kesimpulan. Nah, kesimpulan yang disampaikan juga tidak ada. Jadi di sini saya membuat kesimpulan sendiri. Itu dapat disimpulkan sebagai berikut. Lilitan stator dengan kumparan spiral dapat meningkatkan keandalan 25% lebih baik dari kumparan stator standar sebelumnya. Pengujian ini cocok digunakan pada motor induksi 3 fasa jenis squirrel cage yang memiliki konstruksi yang kuat sehingga motor dapat bekerja sesuai dengan yang diinginkan. Nah, kurang lebihnya seperti itu, mulai dari poin permasalahan, tujuan, metode penelitian, hasil, dan kesimpulan. Pada abstrak ini, sesuai dengan yang telah dijelaskan, dapat mempengaruhi pembaca agar pembaca dapat meneruskan bacaannya atau cukup sampai di sini terlebih dahulu. Jadi dapat kita ketahui sebenarnya di sini masih terdapat banyak sekali kekurangan, mulai dari permasalahan yang kurang jelas, kemudian metode, hingga ke kesimpulan. Baik, untuk bagian abstrak saya kira cukup. Dapat dilanjut ke bagian bab 1 untuk pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 bagian metodologi penelitiannya. Nah, dapat dilihat di sini terdapat beberapa catatan, yaitu yang pertama, di bab pendahuluan harus ada latar belakang. Nah, latar belakangnya ini sudah ada, tetapi dalam penulisan banyak kalimat yang saling terhubung dan tidak tepat pada spasi atau tanda baca. Baik, dapat dibuktikan pada bab 1. Kita pindah ke bab 1. Nah, ini bab 1. Bab 1, pendahuluan, latar belakang sudah ada, yaitu menjelaskan bagian motor induksi, kemudian yang terdapat kerusakan mengenai penulisan ada di sebelah sini. Jadi antar hurufnya saling gabung seperti ini. Nah, seperti ini juga. Ini di sini normal lagi. Jadi kesalahannya hanya pada penulisan saja yang masih gabung-gabung seperti ini. Berikutnya yang kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah itu harus ada juga dan di sini juga sudah ada. Nah, tetapi rumusan masalah yang diberikan ini tidak terdapat pada judul maupun abstraknya. Dapat dilihat pada bagian rumusan masalah. Baik, yang berikutnya itu rumusan masalah. Nah, di sini sudah terdapat rumusan masalah ya. Di sini terdapat rumusan masalah, tetapi di sini hanya beberapa ini saja yang terdapat kesalahan mengenai bagian penulisan saja. Seperti ini, terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana daya yang dihasilkan dari motor induksi 3 fasa 2 kutub. Dan yang berikutnya, bagaimana akibat yang timbul dari motor 3 fasa 2 kutub menggunakan model kumparan terpusat spiral.
Yang berikutnya yaitu terdapat bagian tujuan. Tujuan sudah ada, dan yang keempat manfaatnya sudah ada. Dapat kita lihat tujuannya. Nah, untuk tujuan seperti ini, yaitu merancang gulungan atau melilit stator motor induksi 3 fasa 2 kutub. Yang berikutnya menghitung fluksi pada motor induksi 3 fasa 2 kutub pasang. Yaitu kesalahannya masih terdapat pada kesalahan penulisan, dan ini di bagian ininya, tujuannya ini hampir berkaitan dengan rumusan masalahnya. Dan berikutnya manfaatnya juga sudah ada. Berikutnya ke bab 2 mengenai tinjauan pustaka. Nah, untuk tinjauan pustaka sendiri di sini terdapat landasan teori. Landasan teori yang digunakan sudah ada. Jadi dapat kita lihat mengenai landasan teori, yaitu teori-teori yang digunakan untuk mendukung suatu rancangan atau suatu penelitian dari si penulis. Nah, di sini dijelaskan mengenai poin-poinnya, motor induksi, kemudian prinsip induksinya, terus di sini terdapat rumus-rumus yang digunakan untuk menghitung prinsip induksinya, terus ada hukum Faraday. Kemudian mengenai motor induksi 3 fasa, selanjutnya konstruksi motor. Ini dijelaskan mengenai konstruksi motor, ini rotor atau belitan, terus konstruksi motor induksi 3 fasa dengan rotor belitan, dan di sini terdapat belitan stator. Nah, di sini juga dijelaskan mengenai sesuai dengan judul dari penelitian tersebut. Di sini mengenai kumparan jerat spiral ini, yaitu banyak digunakan untuk motor-motor generator dengan kapasitas yang relatif besar. Ini seperti ini. Kemudian kumparan sepusat, kumparan gelombang, dan prinsip kerja motor induksi. Nah, tetapi di sini hanya menjelaskan landasan teorinya atau tinjauan pustakanya, maksud saya tinjauan pustakanya ini hanya yang umum-umum saja, tidak lebih spesifik mengenai kumparan jerat spiral yang dibahas secara mendalam. Artinya di sini hanya bagian umum-umumnya saja, penjelasan-penjelasannya saja mengenai apa itu motor induksi, prinsip kerjanya seperti apa, tapi tidak lebih terpusat kepada ini hal-hal yang mendukung mengenai judul tersebut, mengenai belitan tersebut atau kutubnya mengenai dua kutub, dan mengenai jenis kumparannya. Jadi seperti itu. Kita lihat ke bagian bab 3 selanjutnya. Bab 3 mengenai metodologi penelitian. Nah, di sini terdapat beberapa catatan yang sesuai dengan ini. Tempat dan waktu sudah ada, alat dan bahan ada. Kemudian di sini cara kerjanya tidak ada, dia hanya tertulis desain penelitian. Cara yang keempat, cara analisis data. Ini tidak ada, yang tertulis hanya konstruksi penelitian. Dapat dilihat ke bagian bab 3. Bab 3, nah ini. Bab 3, metodologi penelitian. Tempat dan waktu penelitian sudah ada, yang dilakukan di Laboratorium Dasar Konversi Energi Listrik.
kemudian alat dan bahannya, yaitu alat yang diperlukan dan bahan-bahan yang diperlukan sudah ada. Nah, di sini terdapat desain penelitian. Nah, jadi di sini terdapat desain konstruksi motor induksi 3 fasa 2 kutub dengan kumparan jerat spiral. Nah, di sini terdapat diagram pengujian alat, di sini terdapat AVR, dan di sini terdapat power analyzer, dan ini motor induksinya. Kemudian terdapat diagram alir atau flowchart untuk penelitiannya. Dan berikutnya konstruksi penelitian. Nah, konstruksi penelitian ini yang dilakukan membongkar motor induksi 3 fasa 2 kutub dengan dimensi yang sama. Penelitian ini ditujukan untuk meningkatkan daya pada motor tersebut. Nah, ini rangka stator, kemudian terdapat inti stator. Ini inti statornya. Alur kumparan stator ini terbuat dari tembaga. Dan kumparan yang digunakan ini adalah kumparan jerat spiral. Nah, di sini seharusnya bisa dicantumkan juga di bagian abstrak, yaitu menggunakan kumparan stator dengan ukuran kawat tembaga yang diperlukan. Itu jenisnya seperti apa? Di sini kan jenisnya sudah terdapat jenis Supreme dengan diameter 0,7 mili. Hal ini penting juga untuk dimasukkan ke dalam abstrak, yaitu berguna untuk pembaca itu mengetahui secara awal. Jadi menggunakan ukuran kawatnya berapa dan jenis statornya seperti apa. Nah, di sini terdapat menggulung kumparan stator. Terdapat 9 kumparan bagian. Dan ini alur penggulungan tembaga. Ini UVW. Dan penggabungan dengan rotor. Berikutnya pengujian alat dan selesai. Baik, mungkin itu saja review dari saya mengenai review rancang bangun lilitan stator motor induksi 3 fasa 2 kutub dengan kumparan jerat spiral. Baik, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.